merayakan hari pencurahan kuasa Roh Kudus, menikmati kebesaran kasih dan penyertaan-Mu Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus. Tentunya kami harus bersihkan hati kami harus selesaikan setiap persoalan dalam hati kami, hidup kami, supaya Roh Kudus mau berdiam di hati yang bersih. Kerelaan kami untuk hidup suci, hidup berkenan, tentunya kami mohon Roh Kudus jamah kami, supaya kami hidup benar berkenan kepada Engkau. Berbicara untuk kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini temanya agak unik. Yudisium iman. Ini orang-orang muda pasti tahu yudisium. Kalau Bapak Ibu yang pernah kuliah, sebelum diwisuda, sebelum mengenakan toga dan ada tali toga yang dipindahkan dari kiri ke kanan, itu ada namanya yudisium. Dulu belum ada peristiwa ini, tapi secara akademik ini dilakukan. Bahkan sekarang anak-anak TK sudah pakai toga. Ada keponakan saya sudah pakai toga, lalu pasang foto di update status. Lalu saya komentar, "Cie, sudah wisuda nih." Kami ada grup keluarga. Saya capture fotonya, saya pindahkan ke grup keluarga. "Selamat ya, sudah diwisuda ya, TK." Mamanya komentar, "Sok," dia panggil asuh paman, "Sok, itu belum diwisuda." "Loh, kok sudah pakai wisuda toga lalu dipasang fotonya?" "Itu untuk foto persiapan." Jangan dipajang dong. Kalau secara akademik belum sarjana, belum boleh dipajang fotonya. Mau itu baretnya 1, 2, 3, nggak boleh. Karena itu sebuah pernyataan yudisium, artinya sudah selesai. Artinya sudah menyelesaikan kelas akademik. Oh, sekarang TK, SD, sampai perguruan tinggi ada yudisium. Persiapan seminggu atau 2 minggu sebelum wisuda. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan tentang yudisium iman. Saya mengajak kita semua membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Kita akan membaca berbalasan. Saya minta tolong untuk soundman menampilkan ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Kita akan membaca berbalasan. Saya ayat 3, nanti Bapak Ibu ayat 4 dan seterusnya kita berbalasan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup, yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kita bersama-sama membaca. 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Dari pembacaan ini, saya tidak akan membaca semua ayat, mengupasnya, tapi ada satu di situ dikatakan melahirkan. Kata melahirkan itu bahasa aslinya anagenao, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara metafora, maksudnya metafora itu kiasan, yaitu mengubah pikiran seseorang supaya dia bisa menjalani hidup yang baru dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau orang Kristen tidak mengalami kelahiran baru, dia tidak bisa menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Setuju nggak? Kristen sih, tapi pola pikirnya pola pikir duniawi. Iya. Kristen sih, tapi cara hidupnya nggak jauh beda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu yang sering mendengar apa yang saya sampaikan, ini sambalnya makin pedas. Sorry ini, levelnya saya tingkatkan. Kenapa? Ini bukan untuk Bapak Ibu, saya juga. Hari-hari ini dunia makin mencekam Bapak Ibu. Nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu apa yang terjadi ada di Papua. Nggak pernah tahu apa yang terjadi di Kalimantan. Saya aja baru beberapa hari yang lalu, ada apa di Papua? Sampai ada video pesta babi. Orang lagi cari-cari tahu nih, nonton bareng nobar. Ini cuma sekelumit Bapak Ibu. Sekelumit, saya tidak maksud untuk memprovokasi. Tapi ini kebenaran. Kalau menghilangkan kemanusiaan, mencuri hak orang lain, Tuhan bisa marah. Kamu Kristen. Hari ini Happy Sunday Blessing yang saya kirim beberapa relasi. Kamu di gereja memuji Tuhan, tapi kamu tidak perhatikan lingkungan kamu. Jahat. Itu jahat. Sama seperti orang-orang Yahudi yang mempersembahkan, yang tamun-tamun yang gemuk, tapi hatinya, bibirnya jauh dari Tuhan. Jahat. Jahat. Orang Kristen tapi tidak mau duduk bareng bersama dengan orang Kristen. Pilih-pilih. Oh, dia kaya. Yang ini nggak berada. Oh, ini orang bertitel. Oh, ini orang berkedudukan, berpangkat. Pilih-pilih. Kristen. Ini cambuk buat diri saya Bapak Ibu. Dan saya mau membuka hati dan pikiran kita. Terlepas daripada itu nggak diundang lagi. Biarin. Saya harus menyatakan ini. Kamu Kristen, tapi kamu jahat dengan sesama. Jahat. Kita harus koreksi diri kita. Siapa yang di depan kita ini? Kita belum mengemban amanat agung, belum mencintai orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dengan sesama Kristen saja, jahatnya minta ampun. Mulutnya itu ya, kalau orang Jawa bilang yang kasar ya, cangkemmu itu loh. Pedesnya mengalahkan mie gacoan. Maaf saya pinjam ini. Kata orang pedas, saya belum pernah makan sampai hari ini. Katanya pedas, sepedas apa sih? Saya kenyang diomeli orang. Serius. Saya kenyang, direndah-rendahkan, dimiskin-miskinkan. Oh, saya kenyang. Saya punya pengalaman itu. Bahkan sudah pernah mencium aroma air liur orang lain yang nempel ke muka saya. Saya pernah. Harga diri yang sudah diinjek-injek. Oh, saya pernah. Tapi itu nikmat buat saya. Kenapa? Akhirnya awalnya jengkel. Kenapa? Itu membuat saya dewasa. Yang belum pernah mengalami, coba alami. Minta sama Tuhan. Wajan itu bisa pindah tempat. Mungkin ke muka orang itu. Tapi karena tadi itu dia, Roh Kudus, Kau hadir di sini, dia menjamah. Jadi lembut kita. Nggak bisa marah. Saya pernah rekam, maaf ya jangan ditiru ya. Saya pernah rekam lewat handphone saya. Saya pengen tahu beliau bicara apa kepada saya. Saya diomelin 1 jam. Nah ada rekamannya waktu saya lihat di rumah. 1 jam lu diomelin. Tapi saya diam saja. Kalau bukan karena Roh Kudus, nggak bisa.
Semua itu membentuk kita. Untuk apa? Supaya karena rahmat yang besar itu, supaya kita dilahirkan kembali. Untuk apa? Nanti endingnya pindah di wisuda, mengalami yudisium iman. Kalau sekarang kita menganggap bahwa saya sudah menang, saya ini umat pemenang, baru ada udun. Bapak Ibu tahu udun ya? Kata orang Jawa tuh udun tuh bisul. Udah bersungut-sungut, belum bisa di yudisium. Baru mengalami pencobaan, mengalami kesusahan, bersungut-sungut, belum bisa di yudisium. Makanya Yesus ketika dia menghadapi pencobaan yang begitu besar, Bapa mengatakan apa? Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita belum bisa setinggi level Yesus, tapi kita harus berjuang seperti dia. Kalau kita mau menjadi saudara bagi Kristus, dia kan yang sulung, kita ini saudaranya. Kita ini anak Allah Bapa. Kalau kita mau masuk kerajaannya, ditempa dulu. Kata orang muda, ditempa dulu coy. Mau masuk institut perguruan tinggi yang hebat, ada apanya dulu di depan? Ujian dulu, dites dulu. Dites dulu. Enak aja Kristen, terima Yesus, dia bertobat dulu. Oh, kanseling dulu. Saya percaya, saya bertobat, lalu berdiri baptis. Puji Tuhan, saya lahir baru. Belum. Ada prosesnya. Ada banyak kerikil yang Tuhan katakan dalam Injil. Ada banyak pencobaan yang Tuhan izinkan supaya engkau naik kelas. Karena pencobaan itu mendatangkan ketekunan. Pencobaan itu mendatangkan ketekunan. Kalau selama ini orang Kristen cuma hanya berpikir bahwa di dalam Tuhan semuanya, bahasa Inggrisnya everything is okay, maksudnya semuanya baik-baik saja, running well, berjalan yang lancar seperti jalan tol. Enggak. Bangun pagi juga kan, cari uang juga kan, kerja juga kan. Ya puji Tuhan bisa beli mobil. Yang gak bisa beli mobil, apa Tuhan itu gak baik? Gara-gara anak pendeta itu minta motor sama bapaknya. Itu di tempat saya, di Bekasi. Saya kenal gembala ini. Minta motor. Motor sesinya gede. Pada waktu itu. Dan saya tahu dia suka ngetrek. Anak pendeta ngetrek kalau jalan. Saya suka lihat, cepat sekali jalannya. Saya naik motor yang kocok. Ya udah. Sekali waktu kecelakaan dia. Entah kaki kiri atau kanan, tabrakan, jadi begitu tuh. Patah tulang keringnya. Jadi begitu dia bangun, saya dengar ceritanya. Setelah dia sadar, dengar ceritanya. Begitu dia bangun sadar, kakinya ngeplek begitu. Bisa dibayangkan betapa ngerinya itu. Pasang pen, pingsan lagi dia. Nggak jadi sadar. Karena begitu. Coba kalau dia nggak minta itu. Sudah pasang pen, tetap ngetrek. Memang gak bertobat. Susah Kristen yang seperti ini. Saya tidak bermaksud menghakimi. Saya tidak sebut nama. Bapak Ibu tidak tahu kan. Tapi melalui peristiwa ini, saya juga belajar. Kita mau dibentuk, mesti digebuk, dipecuti. Bukan berarti kita minta Tuhan salibkan aku, Tuhan banyak pencobaan. Justru dengan banyak pencobaan yang Tuhan izinkan, kita bisa mulus masuk kerajaan surga. Pernah dengar peristiwa tentang Paulus yang berdoa, jangan ada duri dalam dagingku itu, minta tolong dilepaskan. Tuhan izinkan itu. Supaya apa? Supaya kita tekun di dalam Dia. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Ini peristiwa di ayat sebelumnya karena dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi lihat ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu.
Orang kerja itu biasanya ada masa percobaan 3 bulan dan 6 bulan, betul enggak? Di mana-mana ya begitu. Enggak di gereja, enggak di sekuler, semua begitu. Enggak mungkin tiba-tiba dia jadi pengkhotbah, jadi gembala sidang. Oh iya, karena dia sendiri yang punya, karena dia punya modal. Silakan saja. Tapi uji diri kita masing-masing, terlepas dari apa yang saya katakan tadi. Uji diri kita masing-masing, apakah aku berkenan di hadapan Allah? Harus diuji. Jangan lihat orang lain punya penilaian kepada kita. Tidak apa-apa. Dunia boleh menilai kita. Ya, kamu, maaf ya, 3 huruf. Kamu oon, kurang pintar. Kamu mungkin, maaf kata, miskin. Kamu nggak punya apa-apa. Apa yang bisa? Daud nggak punya apa-apa dia. Dia cuma mengembalakan ternak di padang. Tapi sudah berapa hewan buas dia kalahkan. Dia nggak perlu kuliah jadi tentara, dia kalahkan Goliat. Betul nggak? Nggak perlu dia super power, badannya serek begitu kayak Hulk. Daniel di gua singa mingkem. Kamu tahu mingkem? Cuma ngeliat doang singanya. Diam aja dia. Semua Tuhan yang kerjakan itu. Daniel nggak perlu kuliah tinggi-tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego nggak kuliah tinggi-tinggi. Cuma karena imannya, asal aku percaya. Walaupun Allah yang kami sembah tidak menolong, kami tetap percaya. Zaman sekarang ini orang diajarkan salah. Ikut Tuhan Yesus kaya raya. Ikut Tuhan Yesus nggak ada penyakit. Yesus di surga juga bingung dengernya. Kok gampang sekali ya? Aku saja, ini saya umpamakan. Saya umpamakan seperti Yesus walaupun saya tidak layak. Kalau saya di surga dengar begitu, enak sekali kamu. Aku aja menderita pikul salib. 33,5 tahun aku melayani. Aku dihina, aku dilempari batu. Enak sekali kamu. Gak ada penyakit. Gak bisa. Harus diuji. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Tolong tampilkan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Gak kecuali mau pendeta, mau umat, mau dia sekolah tinggi sekali, setinggi-tingginya. Bahkan mungkin maaf, yang tidak sekolah, tidak mengecap pendidikan. Menghadap tahta pengadilan. Siapa kamu? Ada orang dalam. Gak bisa. Aku kenal gembalaku, aku kenal pendeta itu yang punya pengurapan. Ada orang dalam. Gak bisa, dia aja dihakimi. Dia saja dihakimi. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Harus diterima. Apa yang kita perbuat itu sudah hukum, sudah rule, itu tatanan. Apa yang kita perbuat itu pasti akan diterimanya, baik ataupun buruk, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini tidak bisa ditentang Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika kita di wisuda nanti. Kapan di wisudanya? Tutup usia. Udah siap? Gak ada suara, jemaat sudah pulang. Kalau bicara tentang tutup usia, takut orang. Kemarin-kemarin teman saya bercanda. Banyak orang khotbah, kalau tiba-tiba tutup usia katanya. Siapa takut? Daripada di tempat lain, nggak takut. Yang penting pola hidupku benar. Nggak sembarangan. Kalau memang ya cara orang mati itu macam-macam Bapak Ibu. Kan saya pernah ketua diakonia. Jadi saya lihat tiap kali seminggu bisa ada 3 kali orang meninggal. Kok ini kayak orang meninggal kok bisa rame-rame ya? Baru hari ini selesai, udah ngasuk lepas napas dulu. Selesai pelayanan. Dengar lagi di WA ada yang lagi meninggal.
Kok urutan ya? Udah janjian kali dia. Aku dulu pergi ya. 3 hari aja setelah itu kamu nyusul ya. Karena bareng-bareng itu susah pelayanannya. Kita bagi tim diakonia. Bagi 3 tim. Jadi kalau di sana meninggal, sana kamu ke sana. Bahkan satu rumah duka bisa 3 kali kami pelayanan. Nggak pulang-pulang, di situ aja. Cara orang meninggal macam-macam. Tapi kalau kita menghadap tahta pengadilan, serentak. Nanti ya, kita tunggu ya. Saya nggak bisa buktikan sekarang, kan saya belum meninggal. Tapi intuisi saya mengatakan kita serentak nanti dihakimi, ditelanjangi. Malu kita nanti dengan ya, kamu udah pelayanan. Ini yang di Brasil yang saya maksud. Kamu udah pelayanan. Kamu khotbah Yohanes. Karena pernah saya saksikan di sini Tuhan kasih penglihatan. Banyak buah dalam satu pohon itu. Kok pada busuk ya? Saya bicara sendiri. Kalau ada suara, itu kamu. Semuanya busuk, cuma satu buahnya bagus saya lihat. Itu kamu. Busuk dulu, saya perbaiki sekarang. Terus saya perbaiki. Saya harus menjadi pimpin tuntun oleh Roh Kudus. Cara Tuhan, di mana tempat yang aku minta Tuhan, aku harus bicara apa hari ini? Nggak banyak macam. 2 tempat yang mau saksikan tentang yudisium iman. 2 tempat, 2 minggu yang terakhir nanti di bulan Mei. Nanti yang ketiga beda lagi. Tuhan mau apa di tempat itu? Cari tahu Tuhan mau apa di tempat ini. Banyak persiapan kita nggak matang untuk hidup ini. Akhirnya apa? Yudisiumnya sebuah penetapan atau keputusan resmi saat kita mau diwisuda. Ternyata nggak lulus. Dulu saya ingat waktu SD. Masih ingat di sini pikiran saya. Teman-teman kan, wah, mau ambil rapot, lulus, hore. Ternyata begitu dibuka rapotnya di depan balik kelasnya. Dia nggak ada kelas, nangis. Kuat-kuat ada aku nggak naik kelas. Padahal udah girang-girang naik kelas. Pede aja dia naik kelas. Saya masih ingat itu peristiwa SD. Mau kita begitu? Di depan Dia Allah Bapa Elohim Yahweh, aku pasti diterima. Aku tidak mengenal engkau. Ngeri Bapak Ibu. Kalau yang kita pegang tiap hari hanya handphone, gadget, media sosial, kita lupa dengan Injil, lupa dengan doa saat teduh, lupa kata kita pikirkan perkara yang di atas, renungkan firman Tuhan siang dan malam, kita lupa. Kita hanya mikirin cien, doi, hepeng, duit kata orang Betawi, money bahasa Inggrisnya. Kita mau kemana? Mau kemana? Rajin, pasti Tuhan pelihara hidup kita. Katakan amin. Gak mungkin orang malas itu gak makan. Firman Tuhan juga menuliskan kok, jangan beri makan bagi pemalas, betul kan? Jangan beri makan. Jadi kita mesti ngerti, orang rajin berintegritas pasti Tuhan pelihara. Banyak cara. Banyak cara. Tapi kalau pikiran cuma soal uang terus, nggak bisa. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ada banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi. Tapi seringkali kita tidak lulus. Nggak lulus. Ada pencobaan kita ngeluh. Pencobaan itu bisa datang dari iblis. Supaya apa? Kita meninggalkan Kristus. Bagaimana? Bapak Ibu mau tahu contohnya? Banyak macam. Saya beri contohnya begini saja. Banyak laki-laki yang mata keranjang. Ini yang saya cerita di Brasil Bapak Ibu ya. Laki-laki yang mata keranjang itu ya nggak boleh lihat wanita. Itu yang di Brasil. Dan kalau lihat wanita itu dari ujung atas ke bawah, dari bawah ke atas lagi, terus di screening terus naik turun. Lihat mana bagian yang paling menarik buat dia, disimpan di sini. Kok tahu Pak? Saya laki-laki. Jadi saya tahu sifat laki-laki. Tapi dagingnya laki-laki itu harus disalibkan. Oh, saya udah punya istri, udah cukup lihatnya sekilas. Lihat yang lain. Apalagi kalau dia mulus
sekali putih, pokoknya yang menarik kata laki-laki. Itu di media sosial kan banyak tuh, yang pakaiannya agak kurang-kurang kan. Ya tahulah maksudnya ya. Dilihatin lagi, scroll lagi, balik lagi ya, dilihat. Oh ada akunnya, dibuka malah akunnya, makin rusak. Ternyata di Brasil itu, ini di Brasil yang saya maksudnya, di Brasil wanita juga buka begituan. Kok tahu? Jadi nggak sengaja saya jalan-jalan ke Brasil, ini supaya Bapak Ibu nggak tersinggung. Saya jalan-jalan ke Brasil, saya lihat orang buka itu perempuan, lihat yang begituan, perempuan. Sekarang ada satu akun, bukan akun satu akun, beberapa akun yang bisa buka film macam-macam. Mau tahu akunnya? Loh, kok ngajarin Pak Pendeta? Dalah saya nggak mau kasih tahu lah. Itu akunnya banyak macam film-film yang laki-laki dengan laki-laki ciuman, perempuan dengan perempuan ciuman. Itu film-filmnya sekarang udah nggak malu-malu lagi, lesbian, gay, banyak. Nah, udah banyak yang ngangguk pasti udah tahu itu yang saya maksudkan. Istri saya udah tunjukkan ini banyak, nggak mau saya lihat. Udah jangan dilihat itu, free dari awal sampai akhir, bahkan berepisode. Loh ampun, dosanya episode di sana. Nggak habis-habis. Kita nonton yang bener aja. Bukan berarti kita nggak boleh nonton, kudus nggak boleh ke bioskop. Dulu teman saya begitu, dalam nama Yesus nggak mau ke bioskop. Ini Kristen apa ya kupikir ya? Ya nggak apa-apalah ke bioskop. Kami nonton yang apa dulu dong, ya kan? Karena kan hidup ini kan butuh sesuatu penyegaran. Musik boleh dengar musik. Saya suka dengar musik Mozart, Beethoven. Tapi nggak itu terus, karena ada kebutuhan spiritual yang kita butuhkan. Yahweh, Rafa, Elohim. Ini spiritnya kan bangkit. Coba kalau dangdut, naik gak spiritnya? Nggak naik, spiritnya mendem. Jadi saya pernah buka salah satu video YouTube yang mengatakan seorang dokter waktu periksa DNA ini. DNA itu ada hitung-hitungannya. Nanti next time saya jelaskan lebih detail. Saya cuma lihat sekilas. Waktu ada DNA itu ada hitung-hitungannya. Dijumlahkan dalam bahasa Ibrani. Tulisannya YHWH. Ada DNA Tuhan dalam diri kita. Katakan amin. Kenapa? Saya kembali pada peristiwa yang waktu lalu saya sampaikan. Ada roh Allah dalam diri kita. Merinding gak nih? Coba kalau ada roh Allah dalam diri kita, kita pergi ke tempat pelacuran, mati. Dagingnya hidup, tapi mati dia dalam roh. Masih tupok, judi online, mati rohnya. Coba ada gak orang yang mau berzina berdoa dulu? Masuk kamar, kunci, lalu dia berlutut berdoa, Tuhan. Ini cuma ilustrasi Bapak Ibu ya. Saya mau berzina nanti jam 12 bertemu dengan seorang wanita. Ini kata pria. Gak ada, berdoa dulu. Sebentar jam 5 sore saya mau bunuh orang, Tuhan. Mana ada dia mau berdoa dulu, mau bunuh orang. Pasti maksudnya mengerti ya yang saya sampaikan. Kita harus nyalakan api itu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi yang didengar itu musiknya K-pop. K-pop, bukan firman. Kalau kita sering baca firman itu akan meremah, akan terulang kembali dan akan mengingatkan kembali. Kalau nggak dengar firman, bagaimana meremah? Nggak mungkin. Kecuali peristiwa tertentu, betul nggak? Itu akan mengingatkan kembali. Oh iya, Tuhan ingatkan. Ketika aku dalam pencobaan, Roh Kudus akan mengingatkan kembali firman Tuhan itu. Tapi nggak pernah dibaca. Yang baca tuh Kopinho, novel. Banyak novel kan digital sekarang ini kan. Baca itu terus. Game terus. Mana ada rema firman Tuhan dalam game? Nggak mungkin. Itu kedagingan. Tuhan tolong saya
Saya berdoa bergumul supaya tahun ini saya bisa lolos. Saya punya proyek. Tapi bangunnya jam 1 siang, jam 3, tidurnya malam jam 1, jam 2 dini hari. Mana ada berkat? Udah dicolong ayam. Rajin dong bangun pagi. Cari wajah Tuhan. Walaupun mungkin cuma jual nasi uduk, cuma jual kacang, saya jual kacang. Nggak masalah. Ternyata banyak di media sosial pendeta di luar kota jadi kuli panggul. Banyak tatonya. Dia pendeta yang menafkahi umatnya. Gak nangis lihat itu. Gak nangis. Siapa mau biayai dia? Dia jualan bakso, gembala sidang di daerah. Jualan bakso. Kalau bilang sama Tuhan, aku ini hamba Tuhan, kirim berkat-berkatmu. Bangunnya jam 12 siang. Ini yang saya cerita yang di Brasil, Bapak Ibu. Ya, orang Kristen yang di Brasil. Nanti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 tadi, kita akan menghadap tahta pengadilan, di mana kita semua akan menghadapi sesuatu yang diperhitungkan. Jadi secara teologis Bapak Ibu, yudisium iman itu mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, pernyataan Allah atas identitas seseorang. Kamu siapa? Orang Kristen, orang percaya, atau orang dunia? Ini Bapak Ibu yang punya anak-anak kan, kalau anak-anak di wisuda, ada nggak pemulung di situ? Maaf ya, bukan saya merendahkan. Ada nggak tukang beca dibawa beca ke dalam? Tukang itu tuh, cilok, bawa ke dalam ruang sidang waktu mau wisuda. Ada? Nggak mungkin, semua wisudawan. Betul nggak? Udah pakai toganya, udah siap. Masa pakai piyama? Nggak pernah kuliah, nggak pernah bertempur dalam peperangan iman. Tiba-tiba pakai wisuda. Nggak bisa. Judul ini saya bicara dengan istri saya. Tiba-tiba dia ucapkan kata yudisium. Tercetus, yudisium iman. Puasa nggak pernah bisa mengalahkan iblis. Iblis juga ketawa kali. Ini bocah kemarin sore. Kamu mau ngelawan saya. Kamu baru lihat rokok aja udah ikut sama teman merokok. Teman minum sedikit alkohol, ikut minum. Gampang goncang imannya. Lihat Yusuf. Ditarik tangannya, jubahnya, ditolak dia. Kan ada buktinya, ketinggalan apa tuh? Nah, jubahnya kan, nih lapor ini, kata istri Potifar, ini buktinya nih. Dia mau apa-apain saya, cipoa dia. Padahal dia yang menggoda kan. Tapi Yusuf kuat imannya. Pasti cantik. Saya nggak bisa membayangkan cantiknya Panglima pada waktu itu punya istri. Pasti cantik. Saya mau saksikan di sini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu. Sekali waktu ada ibadah, saya datang, saya duduk di depan. Teman saya yang ngajak, dia main keyboard. Saya berpikir dia bisa membantu saya dalam pelayanan. Saya belum sepeka sekarang. Lalu waktu saya di depan, Tuhan masih tolong saya. Dia duduk di depan saya berseberangan. Lalu dia menyingkapkan sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Dia singkapan. Orang ini nggak benar. Kalau dia wanita, dia tidak mungkin menyingkapkan sesuatu yang tubuhnya itu. Dia singkapkan. Orang ini nggak benar. Saya bilang sama teman saya tidak jadi pelayanan di sini. Dan teman saya ini yang main keyboard jatuh dalam dosa dengan dia. Saya tahu sekali waktu itu saya dapat penglihatan. Saya lihat teman saya ini lagi main keyboard. Saya cuma lihat tangannya. Saya tanya dia jauh-jauh hari, bagaimana kabar kamu? Baik-baik saja. Yang benar, saya bilang gitu. Saya lihat kamu lo main keyboard, tapi saya cuma lihat tangan kamu. Ada apa ya? Mungkin saya pikir tangannya sakit. Enggak. Lalu dia cerita, saya jatuh dalam dosa seks. Jaga matamu pria-pria. Yang di Brasil apalagi, saya mau bilang jaga matamu. Wanita juga. Karena berat hidup ini. Mungkin karena uang, kedudukan, karena
Harta benda orang bisa jatuh dalam dosa, bisa korupsi, bisa cipoain orang lain. Tapi di pengadilannya, kata orang Sunda, saya pinjamnya bahasanya ya, nyaho sia. Mau buat apa? Mau buat apa? Oh sekarang gak ketahuan. Sedikit-sedikit, 20.000, 30.000, itu yang di Brasil. Sampai cetiau, notiau, gotiau, gocap tiau. Apa tuh? Gocap tiau, 50 juta. Sampai cepet tiau. Koya tiau pun dia sikat. Apa saja pokoknya tiau-tiau. Di pengadilannya. Makan tuh kue tiau. Ya, penghakiman Tuhan. Ini cuma lelucon saja Bapak Ibu. Jangan kita mau jatuh dalam dosa. Amin. Yang kedua, respon Allah terhadap iman manusia. Ada respon. Dalam bagian Alkitab ini, iman seseorang direspon dengan pembenaran. Harus ada pembenarannya. Waktu di yudisium, iman itu berarti bahwa Allah memutuskan orang ini benar di hadapannya. Karena perbuatannya. Allah tuh melihat tuh. Kan ada lagu sekolah minggu kan. Coba nyambung gak apa nih, coba kira-kira apa yang mau sampaikan. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Betul enggak? Tuhan lihat, ini butuh respon. Dan yang ketiga, dimensi eskatologis, arti nanti pada masuk kedatangannya. Keselamatan tidak dapat didasarkan karena relasi iman. Ada orang dalam. Aku kan setia pelayanan. Aku kan soundman. Maaf ya, bukannya di situ. Yang di Brasil, yang pelayanan, aku sudah pelayanan. Aku punya titel nih. Nggak bisa. Aku ada orang dalam. Aku duduk bersama-sama dengan gembala sidang. Yang di Brasil, nggak bisa. Gembala sidang yang di Brasil itu juga dia punya urusan dengan Tuhan sendiri. Nggak bisa gandeng-gandengan. Saya dengan istri nggak bisa. Yuk sama-sama, karena kau tercinta. Nggak bisa. Aku mempertanggungjawabkan hidupku sendiri dan dia juga sendiri. Betul nggak? Nggak bisa naik kelas karena kami kembar, anak kembar. Naiknya sama-sama. Nggak bisa. Saya dulu pernah guru Bapak Ibu 23 tahun. Ada anak kembar. Dia nggak naik. Nangisnya minta ampun. Ya otaknya kan beda, walaupun kembar. Keselamatan juga sama. Nggak bisa nebeng. Makanya Rasul Paulus takut. Jangan sampai aku sendiri ditolak. Betul nggak? Pernah baca itu ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai aku sendiri ditolak. Mau dia WL luar biasa. Bukannya di sini Ibu ya. Yang di Brasil. Bisa ditolak. Pelayanan kita yang paling tepat dalam keseharian. Bisa katakan amin? Dalam keseharian. Itu ibadah kita. Itu pelayanan kita. Bukan hanya hari Minggu. Saya minggu ini penuh. Dari pagi, sore. Sebulan ini saya penuh. Tuhan izinkan. Saya mau menyampaikan firman. Mau ada PK, nggak ada PK. Bodoh amat. Saya pelayanan. Serius. Saya nggak bohong. Banyak gereja mengundang. Nggak ada PK. Undang. Kalau bisa sebulan 2 kali. Ya kan biar ada income. Kalau ada PK kan pengeluaran. Kalau bisa sebulan 2 kali. Betul Pak? Betul. Tuhan dengar. Nggak mungkin saya mau bohong sama Tuhan. Nggak masalah. Bensin bisa Tuhan usahakan. Tadi baru saya isi bensin. Nggak masalah. Kalau kita ukur dengan itu, tadi saya pinjam bahasa Sunda tadi, nyaho sia di hadapan Tuhan. Mau hitung-hitungan. Yang tadi kan Tuhan aku diberkati, aku diberkati. Iya diberkati dalam hal apa dulu? Kamu nggak rajin bangunnya siang. Tuhan juga bingung. Bingung dia surga, kamu tadi berkati bangunnya siang. Lah aku bangunnya pagi, aku cari jiwa, aku melayani ditolak dilempar batu. Kamu enak bener mau diberkati, langsung naik level. Enak sekali. Ini cuma perumpamaan. Nggak mungkin lah.
Cuma selama ini kan kita sugesti, merasa diri, oh diberkati. Padahal itu sugesti. Dulu ada pelayanan yang sampai saya angkat-angkat dompet. Saya nggak mau sebut apa pelayanannya. Saya angkat-angkat dompet, berkat itu. Dia nggak bisa terisi Bapak Ibu kalau tidak bekerja. Mau coba? Coba dah, seminggu aja, di rumah aja. Nggak consel nih. Consel itu dagang. Diam aja berdoa, Tuhan tolong. Puasa. Haleluya. Sakit-sakit mah sampai GERD. Haleluya. Ambulan datang Bapak Ibu jemput. Karena sudah tergeletak. Nggak mungkin lah. Kerja rajin, jaga hidup, kesucian hidup, diberkati. Katakan amin. Baru pada akhirnya, yang terakhir nih, diwisuda. Saya punya planning besar ke depan. Tapi istri saya bilang begini, kamu jangan ambisi. Saya bilang ini bukan ambisi. Ini buat pendidikan. Dan saya banyak dicekal oleh orang. Kalau Tuhan yang pilih saya, siapa lawan saya? Saya nggak bisa cerita sekarang. Tunggu tanggal mainnya nanti. Kalau cerita sekarang terlampau dini. Tuhan tolong. Tuhan nggak tolong pun nggak apa-apa. Aku udah usaha Tuhan. Aku udah berjuang. Karena ketika aku kuliah sampai S3 Bapak Ibu, maaf tidak membanggakan. Itu dini hari jam 2-an. Saya cuma bicara pada diri saya, ngapain saya kuliah tinggi-tinggi ini. Saya cuma bicara, capek Tuhan. Jam 2, jam 3 saya baru selesai bikin tugas. Karena kuliahnya malam. Langsung saya kirim pada hari itu. Capek Tuhan. Saya bicara buat diri saya sendiri, buat apa ya? Suara itu cukup jelas dan saya pegang sampai hari ini. Untukku. Apa yang kita lakukan hari ini? Untuk siapa? Aku nggak tanya, tapi dia bilang untukku. Aku lakukan. Nggak ada apapun untukmu. Karena aku juga akan berpulang ke sana. Kita semua akan berpulang. Untuk dia saja. Kalau engkau pintar di musik, untuk dia saja. Kalau engkau pintar di bidang apapun, untuk dia saja. Kalau aku dipakai Tuhan dalam hal ini, untuk dia saja. Dimanapun Tuhan utus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita tentunya mau diwisuda tentunya kan. Ayat 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ini yang terakhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Kita rindukan dia. Belum apa-apa perang itu. Nanti saya akan sampaikan. Kita harus peka kapan dia datang. Nggak datang pun kita udah keburu meninggal. Puji Tuhan. Nggak susah hidup ini. Nanti kalau begitu datang, waduh, lebih hebat daripada nuklir itu. Mendingan dipanggil dulu deh. Yang penting kita sudah berjuang dan sudah dinyatakan lulus. Baru yudisium iman kita terbukti. Amin. Haleluya.